Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7 yang Bapak banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mempelajari tentang bab yang pertama, yakni di semester yang pertama juga, ya, tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Jadi kita mengenal lebih dekat dengan Allah melalui nama-nama Allah. Baik, kita lanjut. Nah, di sini adalah tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Tadi lebih dekat dengan Allah, yakni dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nanti kita akan bahas bersama melalui video ini. Nah, untuk kompetensi dasar, yakni penilaian yang akan Bapak nilai, yakni 2. Di sini memahami makna beriman kepada Allah. Yang selanjutnya memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi 2 poin yang akan Bapak nilai pada bab yang pertama ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran, yakni tujuan kita mempelajari bab yang pertama ini. Poin yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada Allah? Lalu menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna, menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Menunjukkan dalil nakli tentang Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, serta menjelaskan pengamalan dalam Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir menyebutkan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada bab yang pertama ini. Nah, ada pertanyaan, apa itu iman? Ya. Dan bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, pada bab yang pertama ini, ya. Dan juga pada rukun iman yang pertama adalah tentang mengenai iman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman adalah meyakini dalam hati. Jadi kalau ingin tahu apa itu iman, jadi iman itu terbagi menjadi 3, ya. Terbagi menjadi 3 poin. Pertama, diyakini dulu di dalam hati. Ya. Iman juga artinya percaya, meyakini, percaya dan meyakini dalam hati. Lalu diucapkan dengan lisan, ya. Bagaimana contohnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Itu adalah contoh yang diucapkan dengan lisan. Lalu diwujudkan dalam perbuatan, ya, seperti melaksanakan sholat, ya. Kita melaksanakan sholat itu adalah bukti perbuatan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu iman? Iman itu percaya, ya. Dan 3 poin, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Nah, lalu bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Iman kepada Allah juga meyakini dalam hati adanya Allah, ya. Meyakini dalam hati akan adanya Allah. Keyakinan akan adanya Allah tersebut diucapkan dengan lisan. Tadi asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Serta dibuktikan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintahnya apa contohnya? Sholat, ya, puasa di bulan suci Ramadan, dan membayar zakat.
seperti itu, ya, dan meninggalkan larangannya, ya. Apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Nah, bagaimana lagi kita beriman kepada Allah? Apa sih buktinya? Ya, buktinya adalah adanya alam raya ini beserta isinya cukup menjadi bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beriman kepada Allah secara tegas, ya, diperintahkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136, ya, 136, yakni perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan, diperhitungkan apakah itu adalah larangan Allah atau bukan, ya. Berhati-hati dalam berbuat, ya. Yang selanjutnya selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, ya, itu adalah bagaimana, apa sih itu iman dan bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat, ya, tadi dalil, ya, atau bukti yang menerangkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah serta malaikat-malaikatnya dan kitab-kitab Allah, juga Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya dia itu telah tersesat, yakni kesesatan yang sangat jauh.